Halo semuanya, perkenalkan saya Bunga Wahyu Mutiara, NIM C14190012 dari kelompok 5 Fisiologi Reproduksi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum besar Fisiologi Reproduksi dari praktikum minggu kedua hingga praktikum minggu ke-11. Praktikum minggu kedua yang pertama yaitu ciri seksual primer dan sekunder. Ciri seksual primer pada ikan ditandai dengan adanya organ yang secara langsung berhubungan dengan proses reproduksi, yaitu ovarium pada ikan betina dan testis pada ikan jantan. Dapat diidentifikasi dengan cara membedah rongga perut hingga dapat ditemukan gonad jantan, yaitu testis dengan salurannya, atau gonad betina, ovarium, dan salurannya. Berikut adalah ciri seksual sekunder pada ikan lele. Pengamatan ciri seksual sekunder dapat dilakukan dengan memperhatikan ukuran, bentuk tubuh, bentuk abdominal tubuh, dan warna tubuh ikan. Nah, dapat kita lihat yang pertama di sini ciri seksual sekunder ikan lele berdasarkan dari bentuk tubuh. Bentuk tubuh ikan lele jantan lebih ramping dibandingkan dengan ikan lele betina yang cenderung lebih besar, yaitu dari bentuk kepala. Bentuk kepala ikan lele jantan cenderung lebih runcing dibandingkan ikan lele betina yang umumnya lebih tumpul. Perut pada ikan lele jantan lebih ramping dan juga jika dipegang akan terasa kenyal, sedangkan pada perut ikan lele betina itu menggembung dan jika dipegang itu akan melembek. Selanjutnya dilihat dari urogenital papilanya. Pada urogenital papila ikan jantan akan menonjol papilanya, sedangkan pada ikan betina akan membentuk seperti oval. Selanjutnya kita akan masuk kepada praktikum minggu ketiga, yaitu membahas organ reproduksi. Organ reproduksi pada ikan lele terdapat dua, yaitu testis dan ovarium. Nah, kita bisa melihatnya melalui proses pembedahan ikan lele. Yang pertama, kita akan menusuk medula oblongata untuk mematikan ikan lele terlebih dahulu. Selanjutnya kita ambil gunting runcing. Selanjutnya kita bedah mulai dari anus sampai ke rongga perut dan menuju ke bagian kepala. Lalu dibedah sampai semua organ terlihat dan keluarkan organ secara perlahan-lahan. Lalu organ dirapikan dan ditunjuk sesuai dengan organ masing-masing. Selanjutnya adalah praktikum keempat, yaitu perkembangan gonad. Gonad merupakan organ reproduksi dari ikan. Bila ikan jantan akan memiliki testis, sedangkan betina akan memiliki ovarium. Pengukuran tingkat kematangan gonad dapat dilakukan dengan menimbang berat induk dan ikan akan dibedah. Selanjutnya gonad itu akan ditimbang. Dapat terlihat di gambar TKG 1 sampai TKG 4. Pada TKG 1, gonad belum masak sehingga ovarinya masih tipis dan berbentuk seperti pita putih dan telur tidak dapat diidentifikasi. Sedangkan pada TKG 2, gonad mulai masak, ovari mulai melebar dan menebal berwarna merah, kelamin mulai dapat diidentifikasikan dan masih translusen. Sedangkan pada TKG 3, ini gonadnya sudah hampir masak, ovarinya semakin tebal dengan warna coklat kehijauan, pembuluh darah mulai terlihat melingkupi gonad dan mulai juga terlihat sel telur. Kemudian pada TKG keempat, mulai matang gonad, dapat terlihat dari gonad berbentuk sempurna berwarna coklat kehijauan lebih jelas, kemudian telur terlihat jelas dengan kasat mata. Hasil pengamatan TKG pada praktikum offline kemarin, ovarium gonad lele betina mencapai pada TKG 4, sedangkan pada praktikum online yang telah saya lakukan, TKG yang didapatkan pada testis tersebut adalah TKG 4. Praktikum pada minggu kelima yaitu fekunditas dan diameter telur. Fekunditas merupakan jumlah telur yang terdapat dalam suatu ovari sebelum dikeluarkan pada waktu pemijahan atau saat ikan telah mencapai TKG 3 maupun 4. Fekunditas ikan ditentukan menggunakan metode gravimetrik dengan rumus
F sama dengan BG per BS kali FS. Metode gravimetrik itu dengan cara mengambil ovarium seluruh ikan yang matang gonad, kemudian seluruh berat ovarium ditimbang, kemudian diambil ovarium sebagian atau gonad contoh, lalu butiran telur diawetkan dengan larutan NBF untuk diamati jumlah dan diameter telurnya di laboratorium. Hasil ini kemudian diukur dengan rumus fekunditas sama dengan berat gonad dibagi gonad contoh dikali jumlah telur tiap gonad contoh. Morfologi dan ukuran telur berhubungan erat dengan tingkat perkembangan telur. Ukuran telur berubah sejalan dengan meningkatnya ukuran diameter telur. Semakin besar ukuran diameter telur, maka semakin kecil pula nilai fekunditasnya. Begitupun sebaliknya, semakin meningkat tingkat kematangan gonad, maka diameter telurnya akan semakin besar. Selanjutnya kita akan membahas praktikum minggu ke-7 yaitu HSI dan GSI. Fungsi hati sebagai vitalogenesis yaitu berhubungan dengan pembentukan kuning telur, detoksifikasi racun berhubungan dengan status kesehatan ikan, dekomposisi dan metabolisme yang berhubungan dengan cadangan energi dan dekomposisi lemak. Hati adalah organ utama yang berfungsi menjaga homeostatis melalui metabolisme dan penyimpanan nutrien serta detoksifikasi pada ikan, maka hati menjadi organ target bagi toksikan termasuk logam berat. Selanjutnya yaitu pengamatan HSI. HSI atau Hepatosomatic Index adalah nilai kuantitatif yang menggambarkan pertambahan bobot hati seiring dengan perkembangan gonad ikan. Nilai HSI menunjukkan perbandingan rasio antara bobot hati dengan bobot tubuh ikan. Diketahui bahwa rumus nilai HSI adalah HSI sama dengan WH atau bobot dari hati dibagi bobot tubuh ikan dikali 100. Pada ikan lele pengamatan ini diketahui bahwa HSI-nya sama dengan 0,90 dibagi 185 gram dikali 100, maka HSI-nya adalah 0,48%. Selanjutnya yaitu indeks kematangan gonad atau GSI. GSI ini adalah nilai yang digunakan untuk memprediksi keberhasilan reproduksi dan untuk mengetahui kualitas telur selama masa pemijahan ikan. Nilai GSI dapat pula dihubungkan dengan jumlah telur yang dihasilkan dalam satu siklus pemijahan. Nilai GSI rumusnya yaitu bobot gonad dibagi bobot tubuh ikan dikali 100. Maka GSI pada ikan lele pengamatan ini adalah 2,38 dibagi 185 dikali 100. Maka GSI-nya sama dengan 1,28%. Selanjutnya kita akan membahas praktikum minggu ke-8 yaitu induksi hormon dan hipofisasi. Proses induksi hormon pada ikan lele dilakukan dengan menyuntikkan hormon kemudian disuntikan kepada ikan lele di bagian punggung dorsalnya dengan sudut 45 derajat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hipofisasi. Hipofisasi adalah menyuntikkan kelenjar hipofisa kepada ikan yang akan dibiakan. Kelenjar hipofisa ini mengandung gonadotropin semacam LH yang mana hormon ini akan merangsang ovarium untuk mempercepat ovulasi sehingga mempercepat terjadinya pemijahan atau ovulasi pada ikan. Kelemahan dari metode ini adalah hilangnya sejumlah ikan donor untuk diambil kelenjar hipofisanya. Seperti yang terlihat di gambar bahwa itu adalah kelenjar hipofisa dari ikan lele yang telah saya bedah. Selanjutnya adalah praktikum ke-9 seks reversal. Seks reversal dapat dilakukan dengan perendaman, di mana yang pertama menyiapkan wadah dan air terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan plastik packing untuk melakukan hal ini. Kemudian siapkan 17 alpha metil testosteron dan dilarutkan dengan alkohol terlebih dahulu. Kemudian 17 alpha metil testosteron yang sudah dilarutkan dimasukkan ke dalam air yang sudah disiapkan. Lalu benih ikannya akan dimasukkan ke air yang sudah diberikan dosis. Lalu ikannya ini kalau bisa hanya benih ikannya saja tanpa harus dengan airnya. Lalu menggunakan teknik packing pada praktikum offline kemarin, maka akan diberikan oksigen pula. Selanjutnya tutup dan tinggal ditunggu hasilnya. Selanjutnya adalah proses pewarnaan asetokarmin.
Metode acetokarmin ini dilakukan dengan cara membedah dan mengambil gonad ikan uji, kemudian gonad ikan diletakkan di atas gelas objek, kemudian dicacah dan diwarnai dengan larutan acetokarmin. Setelah itu ditutup dengan cover glass, kemudian amati di bawah mikroskop. Selanjutnya kita masuk kepada praktikum minggu ke-10, teknik bioassay. Bioassay merupakan metode yang mengukur reaktivitas suatu organisme hidup untuk menentukan keberadaan atau konsentrasi bahan kimia dalam suatu contoh. Kemudian ada pun salah satu tekniknya yaitu teknik ELISA. Teknik ELISA dan perangkat deteksinya menggunakan antibodi poliklonal. APO atau APMO telah dikembangkan secara komersial untuk mendeteksi virus, bakteri patogen pada ikan. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada praktikum minggu ke-11 yaitu preservasi sperma. Preservasi sperma merupakan proses pengawetan sperma sehingga sperma dapat digunakan sewaktu diperlukan. Nah, preservasi sperma ini menggunakan larutan extender. Larutan extender adalah media pengencer sperma yang berperan penting dalam kriopreservasi yang berfungsi untuk menginduksi motilitas awal dan meningkatkan fertilisasi sperma. Berikut adalah 3 bahan larutan extender yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu larutan isotonik, yang kedua yaitu air kelapa muda, dan yang ketiga adalah madu. Selanjutnya kita masuk ke prosedur preservasi sperma. Persiapan alat dan bahan, kemudian sperma dari ikan yang akan digunakan dilap kering dan dibilas dengan larutan fisiologis, kemudian dilap kering kembali, lalu ikan di stripping. Sperma dari hasil stripping disimpan di tabung falcon dan dipindahkan ke mikrotub menggunakan mikropipet. Lalu tambahkan larutan extender, bisa menggunakan madu, air kelapa muda, ataupun larutan isotonik, kemudian dihomogenkan menggunakan vortex dan disimpan pada suhu 4-5 derajat Celcius. Kemudian amatilah motilitasnya, viabilitas, dan kepadatan sperma. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai tugas praktikum besar fisiologi reproduksi ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.